Nah, timbul pertanyaan, Habib, bagaimana kalau sholat di pesawat, Habib? Nah, ini yang banyak kejadian nih. Sholat di pesawat, biar pada paham. Nah, mudah-mudahan nanti pada jadi bisnismen gede, jadi terbang ke sono ke sini insya Allah. Sholat di pesawat, mau pergi umrohnya sunnah, tapi di pesawat kagak sholat, mau ngelakuin sunnah, ninggalin yang wajib, ngelakuin yang haram. Ada jahil, ini bentuk kebodohan. Perhatiin untuk sholatnya, saudara. Sholatnya perhatiin, diantaranya ketika di pesawat. Bagaimana sholatnya pas di pesawat? Emang bisa sholat di pesawat? Nah, ini dibahas sama Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, Mufti Tarim, abahnya Habib Umar. Nah, beliau mufti di zamannya ketika itu, dapat pertanyaan tentang ini. Mungkin masih awal-awal pesawat zaman beliau itu. Pertanyaan tentang sholat di pesawat dimuat dalam fatwa Syahid Ibn Hafidh. Fatwa Syahid, dalam fatwanya beliau disebutkan sholat di pesawat itu sah dan nggak perlu ngulang. Kalau sah dan nggak perlu ngulang, kalau ada kalaunya, ada syaratnya. Sah dan nggak perlu ngulang kalau bagaimana? Kalau posisinya memungkinkan untuk melakukan, satu, kalau dilakukan dalam keadaan suci, ada wudhu. Nah, sebagian pesawat masih memungkinkan buat wudhu, dilakukan dalam keadaan suci, satu syaratnya. Bisa nggak tayamum di pesawat? Dalam mazhab Syafi'i itu tayamum harus pakai turab, pakai tanah. Emangnya ente kelihatan di dinding pesawat tuh ada tanah, kelihatan emangnya? Hah? Ada yang pernah lihat tanah di dinding pesawat? Nggak ada. Nggak ada. Termasuk dalam madhab Malik sekalipun, kama sa'alna Syekhana Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, dalam madhab Malik itu boleh yang namanya tayamum pakai batu atau olahan dari batu, tapi nggak boleh yang udah dicat. Kalau yang udah dicat nggak bisa. Di Madros pernah dibahas masalah ini, masalah tayamum ya di dalam pesawat. Jadi ya kalau mau tayamum di dalam pesawat bawa tanah dikit. Cuman Pak Indra nih orang Angkasa Pura, boleh nggak bawa tanah ke dalam pesawat? Nggak boleh, diperiksa. Nggak bisa tayamum dalam pesawat, nggak bisa. Tapi sebagian pesawat masih memungkinkan buat wudu, Jadi kalau bisa wudu. Nah, kalau tayamum di pesawat tidak memenuhi syarat. Al-Fakir tayamum di rumah sakit bagaimana, Beb? Nah, di rumah sakit tayamum bukan di tembok begitu-begitu. Dari mana ente belajar dari mana tayamum di tembok? Belajar di sinetron. Tayamum di tembok kalau ada tanahnya, ada debu nggak apa-apa. Ini temboknya bersih. Tayamum harus ada turab. Maka bagaimana caranya? Ambil tanah satu kotak, sepiring, ya itu bisa dipakai buat seminggu, 2 minggu bisa dipakai. Tanah, pakai tayamum. Ya, tayamum kan cuma tangan, di muka, tangan udah. Yang mustakmal itu yang ada di tangan, yang mustakmal itu yang ada di muka, yang jatuh itu nggak mustakmal, tetap bisa. Yang di wadah itu nggak mustakmal, walaupun udah ditepok dia, tetap bisa dipakai. Kira-kira jelas apa kagak? Makanya ada beberapa rumah sakit yang bagus. Saya waktu Akhi Umar nih, waktu dirawat di rumah sakit Umi, itu disediain kotak buat naruh debu tayamum. Bisa, kalau mau bisa. Ribet karena ente nggak terbiasa. Ente ngurus prosedur ini itu nggak teriak ruwet. Kalaupun ruwet ya karena ente butuh, ente jalanin. Giliran sholat dikasih aturan dikit teriak ruwet, padahal itu aturan dari syariatnya baginda Nabi besar Muhammad. Ruwet karena nggak terbiasa, ruwet karena nggak bisa. Jelas atau tidak? Nah, jadi seperti itu. Nggak bisa tayamum di tembok. Apa yang mau ditayamumin di tembok? Nggak ada debu, nggak ada tanah, nggak ada di tembok, saudara. Jadi tayamum itu ambil sedikit tanah, taruh di situ buat seminggu, buat 2 minggu di rumah sakit. Begitu pula di pesawat. Kalau nggak bisa minimal wudu. Kalau nggak bisa wudu juga bagaimana, Beb? Tetap sholat. Sholat li hurmatil waqt. Sholat itu untuk menghormatin waktunya sholat. Jelas atau tidak? Nah, syarat yang pertama. Jadi sholat di pesawat sah dan nggak perlu ngulang dengan syarat. 1, dalam keadaan suci. 2, bisa ngadep kiblat. Kira-kira di pesawat mau ngadep kiblat bisa apa kagak? Tergantung pesawatnya. Pengalaman saya kalau naik Saudi Airlines, kita umroh, naiknya Saudi Airlines disediain musola. Di musola itu ada arah kiblat. Apalagi kalau kita berangkat, biasanya kalau kita berangkat ke Saudi, kiblatnya arah ke depan tempat pilot, karena pesawatnya ke arah Mekah, ke arah Jeddah. Nah, kalau kita pulang biasanya kiblatnya ke arah buntut, karena ke arah Jakarta balik. Nah, tapi di layar itu kelihatan arah kiblatnya di mana, ditunjukin sama dia. Nah, berarti kalau pesawatnya seperti ini nunjukin arah kiblat, kita bisa tetap ngadep kiblat. Dan yang ketiga,
Sholatnya tetap sah dan nggak perlu ngulang kalau dia bisa menjalankan gerakan sholat. Nah, kalau dia bisa diri full, di Saudi Airlines bisa berdiri. Ada musolanya, memang disediain musola buat sholat di Saudi Airlines itu. Kalau kita umroh pakai Saudi Airlines disediain, dan Anda berkali-kali dan bisa. Memang diperuntukkan tempat itu buat sholat. Dan dia bisa. Kalau bisa diri, diri. Kalau goyang-goyang dikit, duduk. Tapi kan duduk tetap menjalankan gerakan sholat sebagaimana biasanya, ikhwan. Nah, kalau 3 syarat ini terpenuhi, tadi syarat yang pertama apa? Dalam keadaan suci. Suci dari hadas, suci dari najis. Syarat yang kedua, sholatnya tetap ngadep kiblat. Syarat yang ketiga, bisa tetap menjalankan gerakan. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, sholatnya di pesawat sah dan tidak perlu ngulangin. Kira-kira jelas apa kagak? Tapi kalau salah satu dari 3 syarat ini nggak terpenuhi, bagaimana beb? Tetap sholat, tapi lihurmatil waqt. Sholatnya cuma sekedar buat menghormatin waktu. Nah, sholat yang buat menghormatin waktu, nanti begitu mendarat sholatnya diulangin lagi. Oh, tadi di pesawat sholat apa ya? Hormatul waqt, sholat subuh. Mendarat sholat subuh lagi nanti setelah mendarat. Oh, tadi di pesawat sholat apa yang ditinggalin? Maghrib sama isya jamak. Nah, karena berangkatnya sebelum maghrib, sampainya udah subuh. Nah, berarti maghrib sama isyanya di pesawat. Sedangkan nggak memenuhi salah satu dari 3 syarat yang disebutin tadi sama Habib. Oh, berarti kalau seperti itu, begitu mendarat, i'adah, ngulang lagi sholatnya, saudara.